Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Setelah dua orang dari sekte Jet Lady sudah tak bisa apa-apa, Wang Laohu langsung bersiap mengakhirinya sendiri dengan tombaknya. Qin Yun memperingatkan Laohu agar dia berhati-hati. Namun dengan sombongnya, Laohu mengatakan kalau dia akan menyelesaikannya sendiri. Laohu berlari dan melepaskan bajunya. Dia mengaktifkan teknik andalannya, yaitu teknik kulit baja. Dengan kekuatannya yang bertambah, tiap langkahnya menimbulkan guncangan pada lantainya. Namun saat sudah dekat, langkahnya dihentikan oleh munculnya jebakan yang muncul dari dalam lantai. Sontak saja itu membuat Laohu sangat terkejut. Namun karena saat ini Laohu sudah mengaktifkan teknik kulit baja, jebakan itu sama sekali tidak mempan kepadanya. Wah, aku memiliki kepala tembaga dan lengan besi sekarang. Beberapa tiang bambu seperti ini tidak cukup untuk melukai paman ini. Apalagi yang ada di sana, ucap Laohu dengan sombongnya. Saat sedang menyombongkan dirinya, tiba-tiba sebuah serangan yang lebih kuat datang dan mengenainya. Namun kali ini tubuhnya terdorong ke belakang oleh serangan itu. Hah? Suara apa itu? Suara dua logam yang saling berbenturan, ucap Qin Yun dalam hati. Dan terlihatlah wajah dari Laohu yang hancur karena berbenturan dengan satu lagi jebakan dari Yang Lang. Namun kali ini jebakannya terbuat dari besi. Sembari menyiapkan sebuah perisai untuk bertahan, Yang Lang mengatakan kalau dia masih punya dua lagi. Sial! Sudah selesai atau belum? Teriak Qin Yun sembari melemparkan senjatanya ke arah Yang Lang. Namun karena Yang Lang telah mempersiapkan perisai sebelumnya, jadi kali ini dia berlindung di balik perisai itu, sehingga senjata dari Qin Yun tak dapat melukainya. Wah, besar sekali! Dari mana kamu mengambilnya? Teriak Qin Yun yang merasa kalau Yang Lang sangatlah tak masuk akal karena dia dapat mengeluarkan perisai yang sebesar itu. Kemudian dari balik perisai itu, Yang Lang melemparkan sesuatu keluar. Ternyata yang dilemparkan Yang Lang itu adalah sebuah alat untuk menembakkan anak panah dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan senyuman jahatnya, Yang Lang berkata, "Kamu ingin bermain gadget ya?" Wah! Apa ini masih dihitung sebagai bermain gadget? Teriak Qin Yun sembari berlari menghindari anak panah yang mengarah padanya. Namun dari dalam lantai, tiba-tiba muncul sebuah senjata yang menghancurkan alat penembak milik Yang Lang. Tie Cui dan Yi Yi baru mengetahui ternyata masih ada satu orang lagi di sana. Ternyata itu adalah ulah dari Ye. Dia menggunakan sebuah cambuk. Ye dari tadi diam sekaligus mengamati Yang Lang. Dia tahu kalau pukulan mematikan Yang Lang tidak dapat digunakan lagi. Kalau itu memang benar masih bisa digunakan,
Dia yakin kalau Yang Lang pasti akan langsung menggunakannya sekarang, bukan malah menggunakan alat-alat yang tidak berguna seperti itu. Qin Yun yang baru saja menyadarinya sangat terkejut. Dia sampai melupakan hal yang seperti itu. Dalam hati Yang Lang, sial, mereka menyembunyikan seorang jenius di belakang. Dia diam-diam mengamati kekuranganku. Xuan Rui mulai curiga kenapa dari tadi Yang Lang tidak menyerang seperti biasanya. Dalam hati Xuan Rui, Yang Lang tidak menyerang. Ada apa denganmu? Pedang terbang Qin Yun tidak terlalu rumit. Murid yang kuat seharusnya dapat dengan mudah menghindarinya. Tapi kamu tidak punya pilihan lain selain hanya bersembunyi di balik perisai. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak dapat melakukan 3 pukulan lagi. Bahkan kamu juga tidak dapat menggunakan gerakan paling dasar sekalipun. Sebaiknya kita akhiri saja ini sekarang, ucap Ye. Notifikasi sistem pun muncul. Batas waktu cooldown telah selesai. Anda sekarang dapat menggunakan kembali kekuatan tubuh ilahi Anda. Mendapatkan kabar baik dari sistem, Yang Lang terlihat sangat bahagia. Dalam hati Yang Lang, akhirnya selesai juga. Aku tak bisa menahan tinjuku lagi. Setelah itu, Ye langsung menyerang Yang Lang. Ujung cambuknya yang runcing langsung mengarah ke arah Yang Lang. Seseorang berteriak kalau itu sangat bahaya. Namun, Yang Lang hanya tersenyum saja dan bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Namun dari belakang, ada sebuah palu besar yang dilemparkan dan berhasil menghalau cambuk itu. Apa yang kamu lakukan? Hei, cepat menghindar, ucap Tie Cui sembari menahan rasa sakitnya. Jangan khawatir, waktu kita berjuang telah berlalu. Mulai sekarang, kencangkan sabuk pengaman kalian dan nikmati perjalanannya, ucap Yang Lang dengan santainya. Ye tak percaya dalam keadaan 2 lawan 1, tapi Yang Lang masih bisa menggertak. Setelah itu, dengan senyuman percaya diri, Yang Lang bersiap menyerang dengan kekuatan tubuh dewanya. Ye dan Qin Yun terkejut. Mereka takut kalau Yang Lang menggunakan pukulan yang mematikan itu lagi. Ternyata yang keluar dari tangan Yang Lang hanyalah angin saja. Tak terjadi apapun padanya. Sistem memberitahukan bahwa saat ini energinya adalah 0. Sistem menyuruh Yang Lang untuk segera mengisi ulang. Yang Lang sangat kesal. Dalam hati Yang Lang, aku sudah memulai pertunjukannya. Jadi kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Oke, karena kamu sudah cukup bermain-mainnya, mari kita akhiri ini, ucap Ye. Sedangkan Qin Yun menghembuskan nafas karena dia merasa sangat lega. Sebab Yang Lang telah membuatnya sangat ketakutan. Dia hampir saja tertipu olehnya. Karena panik, Yang Lang langsung berlari ke arah Tie Cui. Dalam hati Yang Lang, benar, stalking Tie Cui. Biarkan dia berpose panas dan sentuh dia untuk mengisi ulang. Tapi kakinya sedang terluka. Wah, lupakan saja. Aku tak bisa menangani banyak masalah sekarang. Yang Lang langsung berlari ke arah Tie Cui yang membuatnya sedikit takut. Yang Lang berkata, Tie Cui, ini mungkin sedikit sakit, tapi kamu harus menahannya. Namun sebelum Yang Lang sampai di tempat Tie Cui, terjadi ledakan di sana yang langsung menghempaskan mereka bertiga. Wah, tidak peduli apa yang akan kamu coba lakukan, aku tidak akan mengizinkannya, ucap Qin Yun setelah melepaskan tembakan ke arah Yang Lang. Dalam hati Yang Lang, sialan, keduanya sudah pingsan.
Apa yang harus aku lakukan untuk mengisi ulang tubuh ilahiku? Apa mungkin bagiku untuk meminta Master Sekte memberiku godaan seragam di bawah mata publik? Jika aku membaca majalah itu sekarang, pengisian dayanya terlalu lambat dan mereka tidak akan memberiku waktu untuk istirahat. Astaga, seseorang, tolong beri aku seorang gadis. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada kelompok musuh. Qin Yun menyerang Ye dari belakang. Dia menghancurkan formasi bayangan milik Ye yang membuatnya terluka dalam. Ye pun terlempar jauh ke depan. Dalam hati Yang Lang, "Hah? Kenapa mereka bertengkar sekarang?" "Woi, rekan Dois, terima kasih telah membantuku memecahkan masalah Sekte Jet Lady. Selanjutnya, aku akan menghancurkanmu sekarang," ucap Qin Yun yang sedang menyiapkan serangannya pada jarinya. "Woi, apakah orang yang bermartabat dan terhormat dapat benar-benar melakukan hal konyol seperti serangan diam-diam seperti itu?" ucap Master Sekte Xuan Jian yang kesal atas apa yang Qin Yun lakukan pada Ye. "Ini adalah kompetisi, bro. Bagaimana bisa ada kebaikan wanita?" ucap Master Sekte Lin Yun sembari tertawa licik. Perlahan-lahan, topeng yang dikenakan oleh Ye pun mulai hancur dan berjatuhan. Ternyata Ye adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia kesal atas apa yang Qin Yun lakukan padanya. Mimin kira Yanto, ternyata Yanti. Hehehe. "Salahkan saja dirimu karena bodoh," ucap Qin Yun. Dalam hati Yang Lang, apa? Burung hantu malam itu sebenarnya adalah perempuan? Aha! Dewa ada di pihakku. Bukankah dia adalah gadis yang aku harapkan? Qin Yun berjalan mendekat ke arah Ye. Namun Ye langsung melemparkan beberapa senjata ke arah Qin Yun. Namun serangan dari Ye bukanlah hal yang sulit untuk dihindari oleh orang sekelas Qin Yun. Dia melompat ke atas dan berkata, "Hah, itu hanyalah serangan yang sia-sia. Kamu sama sekali bukan ancaman. Aku akan mengakhiri ini." Kemudian Qin Yun berniat memukul Ye dari atas. Namun saat pukulan didaratkan ke arah Ye, ternyata dia berhasil diselamatkan oleh Yang Lang. Namun karena kekuatan Yang Lang belum terisi, jadi dia terjatuh karena tidak kuat menahan berat tubuh dari Ye. Apa? Yang Siolang benar-benar berusaha keras untuk menyelamatkan burung hantu malam. Pada menit terakhir, apakah mereka berdua akan bekerja sama? Tapi bahkan jika mereka bekerja sama sekarang, mereka pada dasarnya hanya bermain dengan lentera di toilet sambil mencari kematian, ucap reporter pertandingan dengan penuh semangat. Yang Siolang, awalnya aku ingin bermain denganmu perlahan sampai akhir. Kamu benar-benar datang padaku memohon untuk mati, ucap Qin Yun. Ye memegang bempernya yang lecet akibat terjatuh setelah diselamatkan oleh Yang Lang. Namun dia mengatakan jika dia tidak butuh bantuan dari Yang Lang. Apa kamu bersedia membiarkan si brengsek itu menang? Selama kamu bersedia membantuku, aku bisa mengalahkan dia, ucap Yang Lang. Ye sedikit berpikir sejenak. Kemudian Ye bertanya apa yang harus dia lakukan. Woi, waktu untuk mengobrolnya telah berakhir, ucap Qin Yun sembari melesat ke arah Yang Lang dan Ye. Namun langkah Qin Yun dihentikan oleh asap yang dibuat oleh Yang Lang. Asap itu sangat banyak dan tebal sehingga perlahan tubuh Yang Lang menghilang di dalamnya. Yang Siolang sebenarnya menggunakan bob asap. Apakah dia menunda waktu dengan taktik semacam ini? Sedangkan Qin Yun benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Taktiknya kali ini berhasil, ucap reporter pertandingan. Dalam hati Qin Yun, aku hanya akan bergerak secara taktis. Dasar wasit konyol.
Aku pasti akan memberimu pelajaran setelah pertandingan ini. Sedangkan di dalam kepulan asap, Ye bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Yang Lang sekarang. Kemudian Yang Lang mengeluarkan satu set seragam dengan menukarkan 1 poinnya. Yang Lang berkata, "Karena pakaianmu sudah robek, kamu harus segera ganti dengan ini." "Jadi, kamu hanya ingin memperlakukanku lagi?" ucap Ye yang kesal sekaligus malu. Bukan itu yang aku maksudkan. Ini rumit untuk dijelaskan. Tapi selama kamu memakai pakaian ini, aku pasti akan bisa mengalahkan Qin Yun, ucap Yang Lang yang mencoba membujuk Ye agar mau memakainya. "Omong kosong. Aku sudah lama mendengar bahwa murid-murid sekte Jet Lady memiliki kekasannya sendiri. Dan hari ini aku telah melihat buktinya sendiri. Aku akan membuang ini agar semua orang dapat melihat dengan jelas," ucap Ye sembari merebut pakaian itu dari tangan Yang Lang. "Oi, jangan!" teriak Yang Lang mencoba menghentikan Ye. Namun saat memegang pakaian itu, Ye merasa hal yang lain pada pakaian itu. "Aku belum pernah menemukan tekstur yang begitu lembut. Jika aku memakainya, aku penasaran bagaimana halusnya kain itu," ucap Ye yang penasaran. Itu benar. Jadi, bagaimana kalau kamu memakainya?" ucap Yang Lang. Karena penasaran, akhirnya Ye pun mau mencoba memakainya. Setelah itu, Ye mulai melepaskan pakaiannya di hadapan Yang Lang. Setelah itu, Ye mulai melepaskan pakaiannya. Tanpa ragu, dia melepaskan bajunya walaupun Yang Lang berada di hadapannya, karena dia tidak tahu kalau Yang Lang adalah seorang laki-laki yang sedang menyamar. Yang Lang pun langsung terkejut melihatnya, dan wajahnya pun langsung memerah. "Astaga, mantap sekali!" teriak Yang Lang yang disuguhi pemandangan yang sangat luar biasa di hadapannya. Pesan sistem muncul. Tubuh ilahi mulai mengisi kembali. Karena asapnya sudah mulai menghilang, kali ini Qin Yun berniat mengakhiri pertandingannya. Dia sudah menyiapkan serangan pada tangan kanannya. Aku bisa melihat kalian dengan sangat jelas," ucap Qin Yun sembari melesat maju. Dan setelah dekat, Qin Yun pun menembakkan energi berbentuk kepala harimau ke arah Yang Lang dan Ye. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Serangan itu dapat dipatahkan dengan mudah hanya dengan memukulnya saja. Dan itu dilakukan oleh Yang Lang. Dia berdiri sembari memapah Ye di sampingnya yang telah memakai pakaian yang diberikan oleh Yang Lang. Dia malu karena roknya terlalu pendek untuknya. Sembari tersenyum, Yang Lang berkata, "Jangan khawatir, permainannya baru saja dimulai." Dan energi tubuh dewa pun saat ini terisi 120%. Bagaimanakah pertarungan antara Yang Lang yang telah mengisi energi dewanya melawan Qin Yun dengan pil berseknya? Siapakah yang akan menang? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.